Rapat Pendidikan SMP Negeri 5 Bojonegoro tahun 2023 menunjukkan hasil bahwa pencapaian paling tinggi adalah iklim kebinekaan, sedangkan pencapaian terendah terletak pada karakter dan indikator kemandirian. Nah, bagaimana untuk langkah perbaikannya? Yaitu dengan peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang akan mendukung sikap mandiri. Sedangkan kualitas pembelajaran di SMP 5 juga mengalami penurunan hingga 5,1%. Nah, bagaimanakah untuk perbaikannya? Kita pelajari akar masalah. Akar masalahnya terletak pada kualitas pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pembelajaran yang bersifat interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Nah, bagaimanakah upaya sekolah untuk meningkatkannya? Simak paparan kami selanjutnya. Tipe sekolah yang terdaftar IKM itu ini Bapak Ibu, TK itu 100%. Kita yang belum, sekolah kita tuh banyak variasinya SMP ini. Kemudian ini, nah ini adalah tingkat satuan pendidikan yang miliknya SMP 5 ini Bapak Ibu. Tadi saya download, saya buka Superman. Sekolah kita tuh tampilannya seperti ini. Jumlah hasil belajarnya masih sedikit. Ya ini yang sudah terbesar loh. Nanti dilihat di Superman-nya ya. Jadi hasil jumlah hari belajar kita tuh sedikit Mas ya. Bapak Ibu guru yang di sini tuh sinau saya terekam itu. Kelihatan warnanya biru. Kemudian jumlah aksi nyata yang sudah tervalidasi rendah. Boleh saya minta kejujurannya yang sudah kirim aksi nyata angkat tangan? Belum, Bu Penny sudah. Bu Nini. Oh, Bu Nini gak ngaku kayaknya. Terus yang ketiga, akses halaman referensi cukup tinggi. Alhamdulillah, ini berarti Bapak Ibu kalau bingung sudah bisa buka itu. Kemudian jumlah percobaan post-test apa itu? Banyak. Nah, kenapa kok banyak? Agak salah. Mungkin Bapak Ibu juga kadang ada gini, saya melihatnya langsung di rangkumannya Bu. Ya, rangkumannya ya. Jadi yang prolog-prolognya mungkin tidak saya ikuti, jadi langsung saya geser gitu videonya untuk yang ke inti materi ya gitu. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami gitu ya, jadi videonya langsung digeser gitu tengah-tengahnya, terus sama akhirnya apa. Kalau yang prolog awal-awal itu kan mungkin apa ya, cerita-cerita apa gitu gitu. Jadi itu kendalanya, jadi tutup poin mau makin karena guru penggerak mungkin yang bisa menyampaikan ke sana. Dari saya itu Bapak Ibu mungkin kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan mandiri dan nanti akan kelihatan aktivitas yang sudah pernah dilakukan. Nanti tadi yang belum apa? Mungkin tadi yang belum assessment ya tadi ya sama. Nanti di program depan itu ya yang depan ini boleh langsung dilanjut ya. Nah ini berarti, nah ini kalau sudah centang hijau artinya sudah pernah dipelajari. Yang mana? Itu satu. Yang kedua, baca rinciannya. Jenengan disuruh apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, terus setelah baca rincian yang jenengan lakukan dengan mau pakai media
ada apa? Paling gampang PPT. Terus setelah itu jenengan sebarkan. Nyebarkannya Pak gampang tuh dengan Pak sama Bu. Ya Allah aku lupa. Akhirnya skip gitu nggak bisa. Harus kita ganti, diubah, saya hapus, baru saya masukkan lagi. Demikian pengetahuan yang saya dapatkan. Terima kasih banyak. Itu ada peran dari teman-teman. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum bisa nanti kalau minta bantuan saya bisa bantu sebisa saya gitu ya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kok tidak ikut sesuai pengumuman? Lupa Pak saya. Nah itu Pak jawabannya. Nah, jadi karena daya bacanya anak kita itu rendah, maka usahakan ininya jangan terlalu panjang. Yes, 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 tak pernah no, 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 selalu yes, tak pernah no, selalu yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu. Tepuk 1, yes, diikuti suara. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Ulang lagi ya Bapak Ibu. Kelompok Islam, nggak ada namanya kelompok. Ya karena ini ada nama dari kelompok ini. Jadi meskipun ini perorangan mungkin ya mengerjakan sendiri, tapi ya seperti anak kita jutaan tanya-tanya. Yang pertama sesuai dengan gambar bagus juga. Kamu yang bukan saya baca. Yang pertama gambar nomor 1 ini kepala putih berfungsi sebagai alat kelamin betina untuk reproduksi. Kemudian yang nomor 2 kepala sari yang gel ini sebagai misalnya menyimpan serbuk sari. Kemudian yang ketiga ada angin sari jauh. Angin sari ini membuat posisi kepala sari biar lebih tinggi dari makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ini kelompok yang insya Allah terakhir. Sebelum kita paparkan yang menjadi diskusi kita tadi, karena permintaan dari narsum adalah pantun, kita mengikuti untuk pantun ya. Oke, aku tahu ya semua tahu ya. Lama tak jumpa dengan bujang. Bujang hati jauh di padang hantu. Cakep. Lestarikan aku dengan nyadran semakin di depan. Tepuk tangan. Cakep. Oke, untuk judul kita hari ini adalah lestarikan aku dengan nyadran. Kemudian untuk apa sih? Aku naruh di sini. Baik, saya lanjutkan. Untuk diskusi singkat tentang nyadran ini adalah merupakan bentuk wujud dari rasa syukur dan terima kasih. Biasanya ini di pedesaan karena hasil panen, baik itu panen padi atau tanaman kolong hijau yang lain yang sudah diterima. Wujudnya adalah bentuk syukuran dan itu disebut dengan nyadran. Lanjut. Untuk berkaitan dengan itu, maka dimensi yang kita pilih ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan elemennya ada akar pada alam. Subelemennya adalah memahami keterhubungan ekosistem bumi. Kemudian yang kedua adalah elemen dimensinya adalah bergotong royong. Dengan elemennya adalah berbagi dan subelemennya adalah kerjasama. Untuk selanjutnya.
mengenali. Anak muda sekarang masih Ini kurang lebih sama dengan kelompok 2 ya. Tahapannya sama, mengenali, mencari informasi seperti ya lewat internet atau langsung wawancara kepada masyarakat sekitar tentang terkait upacara nyadran tadi. Terus kita perencanakan siswa membuat kelompok, sebagai dapat informasi dikelompokkan, gitu ya. Terus siswa berdiskusi tentang apa saja yang dibutuhkan seperti alat dan bahan untuk membuat tumpeng atau gulung tadi. Sampai mana nih? Nah, siswa adalah kelompok berbagi tugas. Nah, kenapa kita ada poin ini? Karena kita nanti menilainya di bergotong ini ada kerjasama. Maka itulah yang kita nilai. Jadi kerjasama timnya yang paling menonjol yang mana, gitu ya. Terus selanjutnya, bagaimana? Melakukan. Kemudian alurnya yang ketiga adalah melakukan atau melaksanakan. Setelah siswa tadi membuat kelompok, kemudian berdiskusi, lalu wawancara dan membuat tumpengnya, ini adalah saatnya mengeksekusi secara berkelompok. Siswa tersebut membuat tumpeng atau gunungan. Nanti setelah jadi itu mendokumentasikan tahapan-tahapannya. Jadi ada yang masak tumpeng, ada yang membawa hasilnya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir membagikan, mempresentasikan hasil karya tumpengnya atau gunungannya, dan yang terakhir membuat laporan hasilnya. Dengan tadi laporan dari kelompok 3, mungkin ada yang ingin oh iya, silakan. Untuk pertanyaannya kita berikan 2 saja, yaitu apakah desamu mengadakan Sabika Bumi atau tidak, boleh. Apakah kamu pernah mengikuti kegiatan dalam skala besar di desamu? Yang kemudian yang ketiga adalah ceritakan secara singkat tentang peristiwa Sabika Bumi yang kamu tahu. Oke. Monggo, ada yang ingin diklarifikasikan? Tidak ada ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh ya, silakan. Itu berangkat langsung ke lokasi apa di sekolahan nanti? Di sekolah. Berarti nggak langsung kuburan ya? Enggak. Boleh nanti di lapangan ini dibuat desainnya kayak kuburan ya. Kasih beda-beda ya, ada bocor dan gurunya jadi Sudah ya? Lama tak jumpa dengan pujaan. Cakep. Pujaan hati jauh di padangan. Ada mentok. Lestarikan dengan nyadran. Karena nyadran semakin dikenal. Jadi saya apakah ceramah, tanya jawab, apakah semuanya saya lakukan, monggo. Kemudian secara umum metodenya menurut penjenengan bagaimana? Lebih banyak ke praktisi simulasi, apakah praktik produk? Kemudian bagaimana kegiatan praktik saya, terus performa, monggo kerso. Yang nilai 5 itu nilai terbaik, yang 1 nilai paling kurang. Kemudian variasi penerapan pengajar yang saya gunakan, tingkat kepuasan penjenengan, dan terakhir kemampuan sama membangun komunikasi dengan langsung. Nah, topik lain yang ingin jenengan pelajari dari saya apa? Nanti insya Allah kalau mereka nanti akan ada tugas dari Kemenristek untuk saya. Sinyalnya yang agak susah gitu. Ya. Kita di luar sana ya sama. Apa yang akan terjadi dengan P3 ketika 5-10 tahun lagi? Tidak ada yang pernah. Apakah Bapak Ibu akan berubah status dari PNS? Tidak pernah tahu. Apakah dulu ada yang bermimpi 5 tahun, 10 tahun yang lalu akan ada P3K? Enggak juga. Semua desain by God, sudah didesain oleh Allah itu sedemikian rapi. Ternyata kita modalnya hanya bermohon, kemudian berikan yang terbaik. Inilah jawabannya.
Karena dulu jadinya tidak minta P3K. Dari mana tahu? Belum tahu akan ada P3K. Tapi doanya kan minta yang terbaik. Apakah Bapak Ibu tidak meyakini ini kesempatan terbaik? Kalau iya, bagaimana tidak bersyukur? Kalau disebut bersyukur, bagaimana mungkin mangkir terhadap tugas-tugas yang diberikan? Atau ogah-ogahan